Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kayaknya adanya di belakang, paling belakang deh kalau di chat ya. Kayaknya tadi aku salah mencet tombol, jadi kayak aku di belakang. Thank you banget. Pokoknya terima kasih. Mungkin teman-teman bisa di-mute dulu selama Kak Fajar memaparkan apa yang mau disampaikan, biar nanti kita bisa fokus ke Kak Fajar. Oh, oke. Aku udah siap banget. Oke. Nah, Bentar, langsung aja nih Kak Fajar kenalan nih. Tapi kenalannya gak usah panjang lebar ya, kayaknya udah terkenal sih. Ya enggak juga sih, Masya Allah. Udah terkenal jadi gak usah kenalan gitu ya. Kak Udah Fajar. bosen kayaknya ya, lebih ke bosen ya. Ya speak gitulah. Nama sama kesibukan boleh, nih. Terus kalau mau kepo-kepo mau bisa lihat Kak Fajar di mana sih? Kepo-kepo aku bisa japri langsung. Kalau enggak buka Instagram, itu ada ya aku di sana pokoknya lah. Fotoku ngetem semua di Instagram, jadi kalau mau yang kepo-kepo lihat di sana. Mau ikutan aksi, mau bikin aksi bareng boleh di sana. Oke, thank you banget. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal ya. Aku nge-reminder aja siapa tahu ada yang lupa. Karena masih ada yang suka manggilnya Paduka lah, manggilnya AA lah, manggilnya Emas, terus dia nggak kenal namaku. Namaku Fajar Firmansyah. Fajar Firman Putra Petir itu bukan namaku, hanya nama panggung biasa. Aktivitas tadi ditanya ya. Aktivitasku Iya, aktivitas jadi relawan. Kak. Aku jadi relawan, tukang megang mic, dan sekarang lagi sibuk dengan work from home. Aku benci dengan work from home. Sebenarnya dari dulu juga kerjanya di rumah, tapi semenjak ada WFH nih kerjanya jadi makin banyak ya nggak sih? Tapi udahlah. Tapi aku menikmati dan bersyukur karena walaupun sambil WFH masih tetap bisa makan ya. Karena banyak orang yang gara-gara WFH jadi ya dia nggak bisa makan. Gitu Kak Andi. Wih, luar biasa. Baru mulai aja udah bijak banget. Iya emang gitu tuntutan ini profesi. Tuntutan profesi ya. Kak Fajar. Kemarin WVA kita nih dengar-dengar ada gerakan apa tuh yang sambil rebahan-rebahan itu loh. Oh, ada ini ya. Sambil rebahan-rebahan. Itu ada rebahan bawa perubahan. Generasi rebahan membawa perubahan. Gitu. Yeah. Sebenarnya ini sih cuma apa ya? Mungkin kalau aku cerita sedikit tentang gerakan itu, karena aku ngerasa banyak banget orang yang biasa berbuat baik. Contoh nih, relawan PAI ada berapa ribu nih? Gara-gara ada corona, semuanya kan di rumah ya. Jadi kita susah bergerak, bahkan keluar rumah pun jadi masalah. Mau ngebantu orang di luar rumah jadi masalah. Yaudahlah kita di rumah aja dulu. Tapi di rumah kan kayak jiwa-jiwa berbaginya menggelora tapi nggak tersalurkan kan. Akhirnya dibuatlah namanya apa gerakan apa tadi aku bilang apa? Kok gue lupa sendiri. Kaum rebahan membawa perubahan. Generasi rebahan membawa perubahan. Nah itu dia. Bikinlah itu, tugasnya apa sih? Tugasnya menyiarkan info baik. Jadi selama corona ini kan kurang ajar ya, informasi itu banyak banget. Dan ada yang hoax dan ada yang enggak. Di lingkungan rumahku sendiri pun banyak banget informasi yang masuk ke grup WhatsApp. Tapi ini banyak yang hoaxnya, banyak yang kayak screenshotan. Itu berita dari tahun yang lalu lah di share lagi sekarang. Kayak info yang bulan Ramadan ada ini nih, udah boleh ngadain taraweh. Itu kan info tahun 2000 sekian ya, tapi di-share lagi tahun ini gitu. Jadi kayak info hoax jadi yang bikin masyarakat resah. Nah, salah satu fungsi si rebahan ini ya kita menyiarkan berita baik ke masyarakat biar nggak tersebar lagi tuh info hoax, dan daripada disibukkan dengan berita-berita corona meningkat, lebih baik kita banyakin informasi positif gitu sih sebenarnya tujuannya. Jadi tetap berbuat baik dari pakai jempol dari rumah. Gitu kan. Keren. Boleh ceritain nggak sih? Kok bisa sih terlintas gerakan itu tiba-tiba? Apakah dapat ilham dari mana? Bang Ilham ada di situ ya? Atau ada yang bisik? Iya sih, Ilham ada di ruang sebelah tuh. Atau dapat bisikan dari mana kah? Sebenarnya ya karena tadi ada rasa yang ini seharusnya banyak orang baik yang bisa berbuat. Tapi kenapa hari ini gara-gara si corona ini kita diharuskan harus di dalam rumah. Kalau kita keluar justru malah jadi masalah kan bagi si corona. Nah gimana caranya di dalam rumah ini kita tetap berbuat baik gitu. Makanya dibuatlah
generasi rebahan membawa perubahan, walaupun hanya sekedar ya ngejempol-jempolin doang gitu. Tapi setelah itu sih ada gerakan yang mungkin teman-teman tahu ya, ada aku bikin gerakan namanya Doing Good. Ini sambil promosi nggak apa-apa nih? Masya Allah aku promosi. Iya dong, nggak apa-apa dong. Gini-gini banget lah ya. Iya, jadi berawal dari Doing Good, kan kalau bahasa Indonesianya apa? Berbuat baik ya? Iya. Doing Good, terus aku tambahin belakangnya namanya like I should. Bacanya gimana ya? Yang ngerti bahasa Inggris nanti bantuin lah ya cara ngomongnya. Doing good like I should. Jadi berbuat baik itu adalah sesuatu yang seharusnya gitu. Jadi semua orang itu harus berbuat baik, karena berbuat baik adalah ya seharusnya kita berbuat baik gitu. Itu justru gerakannya terinspirasi dari status WhatsApp anak kecil pas 5. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal 25 Maret masa? Tanggal 25 Maret ada anak kecil, dia nge-share sesuatu gitu di WhatsApp statusnya dia, yang lagunya Feeling Good like I'm good gitu. Tapi itu video naik Vespa dia. Aku ngeliat ini naik Vespa seru banget ya, terus lagunya Feeling Good, terus tiba-tiba kayak kepikiran doing good like I should. Ya udahlah, tiba-tiba ada teman yang WhatsApp, ada Kak Indah WhatsApp bikin gerakan yuk. Ya udahlah, atau ada nama, ada semangat juga Kak Indah, ada niatan berbuat baik, kita bungkus lah jadi sebuah gerakan jempol untuk ojol waktu itu. Yang teman-teman juga mainan ya, pasti banyak banget yang mainan yang kita order makanan tapi makanan buat ojol ya kan, itu juga dimainin. Dan ternyata karena banyak banget yang ikutan, akhirnya beralihlah ke pedagang-pedagang masyarakat yang tidak bisa dibantu dari sini. Jadi kan kalau ojol-ojol bisa dibantu dari sini, UMKM yang daftar di online makanan store-store yang kerjasama sama GoFood, GrabFood bisa dibantu sama ini. Terus gimana ceritanya nih orang-orang yang tidak bisa dibantu lewat handphone? Makanya dibuatlah gerakan yang kedua, sembako untuk babang angkot. Tapi namanya doang sembako untuk babang angkot, sebenarnya ya buat pedagang juga, buat supir taksi juga, buat ojek pangkalan juga. Ya kayak gitulah banyak. Alhamdulillah sih sampai hari ini sudah 2 pekan kayaknya, sudah 2 pekan berjalan. Alhamdulillah sudah ada 12 kota yang ikutan. Karena ini bebas banget Andi. Jadi gerakan ini bukan komunitas ya, mungkin bukan seperti komunitas-komunitas yang ada. Ini hanya gerakan mirip kayak hashtag di rumah aja. Coba sebutin. Hashtag di rumah aja itu punya siapa? Ini punya semua orang ya. Semua orang menggaungkan itu gitu. Nah, Doing Good ini juga sama. Doing Good ini sebenarnya adalah sebuah gerakan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, salah satu gerakan adalah tadi bagi sembako untuk ya yang hari ini alhamdulillah sih aku bersyukur banget udah banyak banget orang yang tergerak untuk bikin kegiatan sama. Terutama Pai ya kan, Pai punya gerakan juga kan? Kerjasama sama lumbung lumbung apa sih? Lumbung, aku lupa nama lumbung lah pokoknya. Mana nih teman-teman Pai? Lumbung pangan ya? Lumbung pangan, peduli corona. Itu aku senang banget sih lumbung pangan tetap. Ya kan itu sebenarnya gerakan kita sama ya, hanya beda nama, tapi yang nggak peduli lah soal nama, itu kan soal media aja. Yang penting gerakannya dan manfaatnya harus selalu terasa ke masyarakat yang luas, bukan begitu? Nah, kalau dilihat dari kondisi terkini kan berarti kita pandemi corona itu kan baru beberapa pekan ini ya. Dan kalau dilihat dari gerakan Kak Fajar itu tadi udah bikin doing good, terus udah ada tadi yang perubahan kan ya. Nah, itu kan berarti waktu yang diperluin Kak Fajar itu ternyata nggak terlalu butuh waktu banyak untuk bikin sebuah event atau gerakan. Nah, Kak Fajar bisa sharing nih, apa aja sih yang perlu disiapin untuk teman-teman untuk ngaplikasiin hal-hal yang sederhana kayak yang sekarang lagi terjadi untuk jadi sebuah event atau gerakan yang besar gitu, yang membawa manfaat lebih banyak gitu. Oh, tipsnya ya? Mungkin ini, tipsnya adalah sebenarnya namanya gerakan ya. Kalau misalnya teman-teman bilang ini bedain aksi sosial sama gerakan, bedain ya. Bedanya kalau aksi itu dia ada batasan orang. Kalau aksi biasanya ada batasan. Umumnya kayak misalkan ya udah melakukan kebaikan sama gerakan itu beda. Bukan aksi, melakukan kebaikan dengan gerakan beda. Kalau melakukan kebaikan biasanya ya
satu orang pun bisa. Contoh kayak aku ngasih sembako tetangga, selesai, kebaikanku selesai. Aku tapi nggak bisa bilang aku sudah membuat gerakan berbagi sembako ke tetangga. Iya, kalau tetangga cuma satu, belum gerakan. Bahkan cuma aku doang yang jalani, belum gerakan. Tapi syarat sebuah gerakan adalah gerakan ini bisa melibatkan banyak orang. Nah, itu bisa teman-teman klaim sebuah gerakan. Terus yang kedua, jika melibatkan banyak orang, maka kegiatan ini atau gerakan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pokoknya kuncinya itu aja. Dua ini aja dulu untuk membuat sebuah gerakan yang besar. Terus gimana sih cara memunculkan ide untuk membuat sebuah gerakan? Sebenarnya berangkat dari dua sih. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berangkat dari masalah. Hari ini kan corona ya. Corona masalah bukan sih? Jelas. Pasti jelas masalah banget kan. Corona masalah. Terus kalau kita balik ke belakang dulu, anak lulus SD nggak bisa lanjut ke SMA, anak lulus SD nggak bisa lanjut ke SMP, atau nggak bisa lanjut ke pesantren. Akhirnya apa? Kita buat gerakan beasiswa pondok pesantren, misalnya contohnya kayak teman-teman PAI yang bikin beasiswa untuk pesantren kan, anak-anak yatim. Itu sebuah gerakan karena melibatkan banyak orang. Nah, itu semua berangkat dari apa? Berangkat dari masalah kan, dari kegelisahan kita akan nasib orang lain. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat gerakan bisa gitu, lihat masalah yang ada. Nah, kira-kira kita bisa bantuin dia apa enggak ya? Wah, kayaknya kita bisa nih bantuin dia. Kalau misalkan kita butuh bantuan banyak orang untuk membantu mereka, maka bisa disebut sebuah gerakan. Terus gerakan juga bisa berangkat dari potensi. Dari potensi. Contoh aku bisa nyupir mobil misalkan. Aku punya keahlian mau nyupir mobil, akhirnya aku ngajak semua orang yang bisa nyetir mobil gabung sama aku. Kita nanti gabung di program Peduli Corona, ya kan? Kita anterin semua sembako yang ada di PAI, kita sebar ke seluruh Indonesia misalnya itu kan juga bisa sebuah gerakan. Jadi berangkat dari masalah atau kegelisahan dan berangkat dari potensi yang kita punya. Kalau masalah kan dari luar eksternal, kalau potensi dari diri kita. Nah, mungkin ada satu syarat ya, kalau kadang-kadang bikin kegiatan atau bikin gerakan tapi minim responnya nggak sih? Suka gitu nggak teman-teman? Betul sekali. Terus teman-temannya kayak kami juga bikin gerakan tapi kok minim respon sama anak-anak. Masalahnya ada dua nih permasalahannya. Bisa jadi memang gerakannya tidak menjadi masalah bagi sebagian banyak orang. Masalahnya terlalu kecil. Contoh kayak aku nih, aku bikin gerakan misalkan di rumah, di sekitar rumahku ya, gerakan memotong rambut orang anak jalanan, misalkan memotong rambut anak jalanan di sekitar Parung gitu. Terus banyak orang yang nggak ikutan karena apa? Karena menurut mereka itu bukan sebuah masalah yang besar gitu, dan toh juga orangnya sedikit yang dibantu, jadi banyak yang nggak ikutan. Nah, siapa tahu gerakan yang kita buat memang efeknya kecil, makanya banyak orang yang nggak mau ikutan. Gitu sih sebenarnya. Terus pastikan kalau misalkan memang mau banyak yang ikutan, dapat influence dapat perhatian dari banyak orang. Aku mau ngasih tahu sesuatu yang agak tidak islami sekali ya. Teman-teman mungkin kalau yang cowok-cowok nih, banyak cowok-cowok di sini ya suka datang ke event-event besar, terutama ada booth rokoknya, itu pasti ada SPG-nya kan? Iya. banyak tenan. Terus tiba-tiba ada SPG-nya. Ada tenan rokok, ada tenan mobil, ada tenan apalagi ya, tenan makanan, atau sampingnya ada tenan ciki gitu. Nah, kemungkinan besar kita bakal datang ke tenan-tenan yang ada SPG-nya, karena SPG kan seksi gitu ya. Gimana cara nyampeinnya nih? Ya gitu pokoknya. SPG ini seksi, dan setiap yang seksi pasti lebih mudah dilihat dan lebih mudah untuk diperhatikan. Nah, sebuah gerakan pun harus seksi. Agar diperhatikan oleh banyak orang. Nah, agar si perusahaan ini dilihat banyak orang, maka dia munculin SPG. Nah, organisasi pun atau gerakan pun dia punya SPG. Butuh SPG. Bukan gini ya, SPG bukan personal kayak gini, bukan. Tapi SPG-nya, S-nya adalah spirit, teman-teman. Jadi yang pertama adalah S spirit. Pastikan teman-teman punya semangat. Jadi jangan sampai kayak, waduh banyak yang gara-gara corona banyak yang di PHK nih. Gimana kalau kita bantu mereka? Oke, bantu mereka. Tapi ya udahlah, gimana caranya? Ya udahlah, kayak nanti aja lah bantunya. Nggak semangat ya udah selesai. Kayaknya gerakannya akan berhenti sampai situ, sampai cuma ya kasihan ya, yuk bantu. Tapi karena nggak ada semangat, bye. Nah, yang kedua adalah people. Pastikan ada orang yang bergerak. Jangan cuma semangatnya kayak people, manusia people. Iya. Pasukan lah ya. Nah, setelah itu pasukan. Lebih ke orang, jadi kan kita ada semangatnya. Yang kedua ada orangnya. Jangan sampai cuma semangat, bray, kita bantu mereka. Terus tapi kita sendiri pun nggak mau gerak gitu.
jangan sampai, nah makanya kita harus gerak. Nah yang kedua itu governance-nya, pengaturannya kayak sistem pemerintahannya gitu, kayak kalau di acara-acara kita ya kepanitiaan, ada siapa yang bertugas untuk apa namanya jadi leadernya, siapa yang jadi bagian humasnya, siapa yang bagian desainnya gitu. Kalaupun memang hanya satu orang yang menggerakkan, maka pastikan ada sistem yang mengatur. Contoh, gimana nanti kalau donasi masuknya kemana nih? Kalau nanti penyaluran di daerah mana nih gitu. Paling tidak gitu, ada sistem gerakannya seperti apa yang jelas. Jangan sampai orang nanya, aku mau ikutan dong gerakan. Ya udah, kalau mau ikutan sebar sembako aja. Sebar sembako, sembakonya kemana? Ya terserah kalian. Nah ini kan nggak ada sistemnya, berarti nggak ada governance-nya. Nah makanya sebuah gerakan biar diikuti sama banyak orang harus seksi. Nah kalau seksi, ingatlah SPG, Spirit, People, Governance. Nah kalau 3 ini sudah ini teori spekulatif ya, kalau teman-temannya di Google kayaknya nggak ada deh. Ini aku sok-sokan aja, tuntutan profesi. Tapi ini relevan kok. Udah hampir berapa ya? 4 apa 5 tahun aku pakai ini. Dan itu berjalan dengan sukses dengan si SPG ini. Tapi panjang. Kalau SPG ada yang kayak cara mengambil nama, ada itu panjang ke Andi gitu. Sementara segitu lah. Nanti kalau ada pertanyaan baru aku jelasin yang panjang-panjang itu ya. Kira-kira mau buka pertanyaan nggak Kak? Kalau saya sih sebenarnya ada pengen nanya nih, Kak Fajar nih kan sebenarnya. Aku bebas aja, kita sharing. Ya, gini, kalau dilihat-lihat Kak Fajar nih masalah bikin event udah jago, masalah funding apalagi. Masya Allah. Nah, iya, Masya Allah. Kadang tuh Kak Fajar hanya memanfaatkan hal-hal sederhana gitu ya, dari status WA aja pun kadang bisa melakukan funding yang wah gitu, yang di luar ekspektasi. Padahal itu kalau di luar pikiran kita itu kan cuma cerita gitu doang gitu loh. Nah, ada apa sih di balik itu gitu, di balik hal-hal sederhana itu sehingga Kak Fajar tuh bisa melakukan yang hampir orang nggak pernah kepikiran gitu. Oh, apa ya? Kalau aku sih hampir sampai sekarang sih hampir rutin ya. Baru beberapa pekan terakhirnya sih nggak dilakuin. Jadi aku setiap malam sebelum tidur gitu kayak udah matiin paket data, udah mau bobo lah ya, handphone udah dijauhin, itu setengah jam sampai 1 jam itu beneran cuma tiduran, matanya melek tapi nggak merem gitu, matanya melek cuma mikirin kira-kira hal seru apa ya yang bisa dilakukan bareng sama teman-teman gitu. Karena hari ini gerakan kebaikan tuh banyak banget, terus kayak setiap orang tuh punya gerakan yang ya udah ya gitu, banyak banget gerakan, terus tapi apa ya sesuatu yang unik, yang beda sedikit lebih beda, yang seru. Karena kalau berbuat baik, aku yakin hari ini semua orang berbuat baik. Bahkan Indonesia kan nomor 1 orang paling dermawan ya, yang sedekah-sedekah. Kalau cuma ngandelin ayo berbuat baik, semua orang udah berbuat baik. Nah hari ini yang pengen aku kayak di diriku sendiri, kayak memotivasi diri, gimana caranya orang berbuat baik dengan sesuatu yang seru. Sebenarnya itu doang sih, dengan sesuatu yang nyeleneh, kayak dengan sesuatu yang memang beda, sesuatu dengan hit, itu yang selama ini aku pikirin. Soal tadi Kak Andi nyentil di status WhatsApp terus dapat yang uang yang banyak, kayak donasi yang banyak, aku percaya itu karena Allah lagi baik banget aja sama aku, ngegerakin banyak orang untuk donasi ke project yang aku share di status. Ada juga sih yang project itu kekuatan doa Kak Andi. Makanya aku kadang ada sesuatu yang lupa, oh iya ini aku mau sharing juga. Banyak penggerak, banyak, satu hebat ya, nggak banyak. Itu belum penelitian jadi nggak bisa bilang banyak. Mungkin kayak ada sebagian teman-teman aku yang galang saat membuat kegiatan itu murni dia hatinya menggalang donasi karena untuk membantu orang. Nah menurut aku mulai hari ini yuk ubah mindset sama-sama, jangan hanya menggalang donasi tapi menggalang doa. Karena di dalam grup itu misalkan ada 100 orang, paling yang donasi berapa sih Kandi ya? Paling ya 5-10 atau 20. 80 orangnya ngapain? Nah, jangan bilang, mereka nggak bantu donasi. Iya, memang mereka nggak bantu donasi, tapi mereka bantu doa. Makanya mulai sekarang mindsetnya di ini. Jadi jangan cuma ditambahin. Jangan cuma ngegalang donasi, tapi juga ngegalang doa. Karena siapa tahu dari doa-doa orang yang silent group, silent scroll, itu ada hati yang tergerak untuk membantu proyek kita. Widih, Sucomeo. Iya. Mungkin dari donasi yang masuk itu ada hasil doa dari teman-teman yang 80% itu, gitu ya. Setuju.
Ada apa Ada Jul? Kakak Jul loh, teman aku. Kakak Jul, halo Kakak Jul. Kakak Jul, baju aku keren ya? Iya, Kakak Jul. Teman-teman ada yang Panas, mau Bro. menanggapi dari pernyataan Kak Fajar atau mau nanya boleh silakan. Hai Kakak Kakak Jul Jul. kayak YouTuber. What's up yo, bray? Kak Fajar rapi banget. Iya, demi ini acara ini doang. Kak Fajar. Atasnya rapi, bawahnya kolor pendek ini. Abis ini katanya mau ngelamar Habibah. Teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada yang mau nanya? Ada yang mau sharing? Boleh, silakan. Ini udah di mute, pada di mute. Ini siapa nih? Siapa Chandra. Habibah? Ya Allah. Habibah, karyawan Seruakam tuh, bagian packing. Oi. Ternyata ada ya. Deket lagi. Deket lagi. Widih. Ternyata ya. Kazul putih guys. Widih Kakak Nanya apa Zul. ya? Itu siapa tadi nanya apa ya? Ada yang nanya. Bang Nahar. Kayaknya. Soalnya dia Bang tiba-tiba Nahar. iya, Mbak. Silakan Kak Nahar. Gelap banget, Bang. Kayak Dogua Hero. Iya nih, lampunya ruangan ini mati, ruangan lain nyala. Kakak banyak teman-teman aku ya di sini. Thank Ya you, lu teman-teman kayak yang mau kondangan tahu Kak. Apa? Siapa? Ayo Aisyah ya? siap. Lucu nggak sih? Lucu tahu. Lucu Demi lucu. kalian loh, aku pakai ini panas ya nih. Panas banget. Tisu mah, tisu. baru kali ini Zoom pakai kayak konferensi press salah. Silau men, silau. Masya Allah, Tadi mau ganteng nanya banget siapa? emangnya. Ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ilham di Bekasi. Masya Allah, warga Bekasi ya. Ini Dia udah 24 bisa ngeliat orang. bulan loh. Iya, udah 24 orang yang bersuara cuman ini dong. Mau nanya kira-kira Jadi semenjak bulan jarang menjelang Tarhib ada aksi seru nggak nih kira-kira selain Doing Good ini? Menjelang puasa kan biasanya ada event Tarhib nih, Tarhib Ramadan. Kira-kira ada ini nggak? Ada event seru apa gitu? Oh ada. Ada sih. Ada dong. Aku yakin. Thank you lo udah ngingetin. Soalnya 14 hari lagi loh Ramadan. Ada pokoknya. Ada aja gitu ya. Doain ya. Amin. Ya Allah, aku baru kepikiran nih. Insya Allah ada. Aku langsung kepikiran loh. Gimana kalau bikin kegiatan? Nanti kita, ini bisa nggak sih waktunya kita bikin kegiatan sekalian gitu, biar bermanfaat sekalian. Boleh tuh. Aku kepikiran karena si TikTok barusan, aku baca beritanya, TikTok tuh ngasih 100 miliar kalau nggak salah untuk penanganan COVID. Gimana kalau kita buat TikTok challenge, TikTok challenge menyambut Ramadan. Jadi selama ini kita kan ketakutan sama Ramadan yang tidak bisa taraweh, Ramadan yang tidak bisa buka bersama dan segala macam. Apa itu? Siapa itu? Bukan. Kayaknya di room sebelah. Insya Allah, Kak Ilham, aku coba buatin kita buat ala-ala TikTok competition. Jangan nggak di TikTok juga, nggak di TikTok. Ya terserah lah mau di TikTok buatnya terus, tapi kita mainnya di Instagram aja nanti. Aku buatin lagunya, nanti kita buat challenge yang seru untuk menyambut Ramadan. Kayaknya thank you loh Kak Ilham inspirasinya. Kasih waktu aku 2 hari. Ya anjir, Kan, dalam waktu 2 hari lo udah bikin bareng. Nggak usah 2 hari lah. Bikin bareng Pelan-pelan nggak? aja. Besok pagi. Ayo cakep. Seminggu lah ya. Minggu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ima. Gimana nih? Iya. Ya, Imai. Kak Fajar, aku mau tahu dong gimana pandangan tetangga-tetangga Kak Fajar atau orang di sekitar rumah Kak Fajar, gimana memandang Kak Fajar nih seorang relawan, apakah cukup hits di lingkungan rumah sendiri atau bagaimana sih gitu, mau tahu. Thank you. Oke, tadi dulu aku cek dulu ada tetangga aku apa enggak ya di sini ya, bentar. Tadi ada satu soalnya, aman nggak ada tetangga. Sebenarnya pandangan tetangga apa ya? Aku tuh sebenarnya anak yang rame di luar tapi pendiam di rumah tau. Jadi kalau keluar aku jauh. Masa?
Asli, tanya deh sama tetanggaku nanti yang kok ada yang nongol. Pasti tahu. Lebih cenderung lebih diem di rumah, terus beneran di rumah doang. Kalau pulang itu di rumah. Baru akhir-akhir ini aja baru ketahuan gitu kayak, ternyata bahkan orang nggak tahu kalau ada aku. Jadi di keluargaku itu, jadi orang-orang masyarakat tahunya, aku kan 5 bersaudara. Sebenarnya 5 bersaudara. Nah, mereka tahunya aku adalah namanya Heru karena anak yang keempat dari keluargaku itu namanya Heru, dan itu kecilnya sama kayak aku. Jadi dia kalau aku keluar kadang dipanggilnya, oh Mas Heru ya. Saking mereka nggak tahu kalau ada anak di keluargaku yang namanya Fajar. Baru beberapa bulan terakhir ini sih mereka tahu bahwa ada aku. Terus memang dikenalnya di masyarakat dikenalnya orang yang suka ngasih santunan gitu doang. Cuma santunannya jauh-jauh, nggak pernah di lingkungan rumah. Nah itu citranya. Gitu Ima. Aku juga pendiam banget Bang Zul. Aku juga pendiam. Kak Fajar, kalau aku mau nanya dong. Iya. Nanya mulu ya? Boleh. Kita ngobrol. Bang Fajar. Ngobrol aja, sharing, kalau teman-teman punya ide juga boleh. Iya. Yes. Bang Fajar kan kayaknya tiap minggu tuh ikut event sana sini, bikin event sana sini, wes gabung komunitas ini itu. Buat kehidupan pribadi ada nggak sih Bang Fajar? Terus manajemen waktunya gimana tuh? Fajar kan Terus kayaknya kan dengar-dengar ngejob juga nih jadi MC kece. Bagi-bagi waktunya gimana Bang? Pertanyaannya yang mana tadi ya? Bagi-bagi waktu Sebenarnya bagi buat waktunya gampang tau. Kalau aku bagi waktunya Jumat, Sabtu, Minggu buat keluar rumah, Senin itu hari libur, Selasa, Rabu, Kamis itu bebas. Senin hari Doang. libur. Sesimpel itu. Jadi ya aku pokoknya Senin kayak happy Monday nggak Monday gitu, nggak Monday dari pagi sampai malam, nanti malamnya kadang mandinya Selasa pagi gitu kan. Pokoknya happy banget. Itu beneran gitu kan, Andi, cuma ngatur waktu time manajemennya, cuma yang penting Jumat, Sabtu, Minggu buat acara di luar kayak bareng sama Pai. Kalau komunitas aku cuma Pai sama DDV sekarang, nggak banyak banget itu, nggak, cuma Pai sama dompet volunteer. Selebihnya apa ya, cuma bantuin orang. Kadang ada temen komunitas apa gitu butuh bantuan, ya udah aku join komunitas itu, selesai project aku keluar lagi dari komunitasnya gitu. Beneran relawan project, relawan panggilan ya, cuma buat support tuh. Seninnya libur karena minggunya capek kan, Senin bobo di rumah gitu sampai hari Selasa baru deh. Selasa, Rabu, Kamis di rumah biasanya. Kalau ada jadwal meeting ya aku ikutan meeting, rapat-rapat Pai aku datang kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di rumah bikin yang tadi aku bilang, yang kira-kira gerakan apa ya yang seru bisa dilakukan sama banyak orang, gerakan yang sedikit lebih beda tapi lebih seru untuk dilakuin bareng-bareng. Kayak gitu Kak Andi. Terus jadwal buat nge-MC kece-nya itu kapan tuh? Itu mah request, itu kan kerjaan ya. Kalau relawan kan passion, kalau MC dongeng itu kan kerjaan. Itu sesuai panggilan aja. Kalau misalnya ada panggilan ngedongeng ya ngedongeng, MC yang MC gitu. Kita udah dijadwalin tanggal 5 MC pokoknya, terus nggak ada yang manggil. Ya nggak MC juga, kan nggak ada panggilan. Coba panggilan aja dong. Kalau aku ya, kalau bete coba panggilan nih. Terus dari Kak Fajar ada ini nggak tips buat jaga kesehatan untuk tetap fit? Jaga kesehatan. Aku tidak layak memberikan tips kesehatan karena makanya kenapa hari micin Senin dulu itu ya? aku enggak juga sih. Kenapa hari makan Senin aja aku diingetin dulu, selalu Fajar libur? mah. Iya mau makanya ingetin. Hari Senin aku libur itu nggak mau ada aktivitas karena apa? Karena Jumat, Sabtu, Minggu capek, Seninnya biasanya demam. Makanya Senin pas harus libur. Jadi kalau dibilang tips gimana biar badannya bugar, enggak juga, nggak bisa bugar. Yang bugar Katika tuh, bugar banget. Ya Bu ya. Katika silakan Katika. Hari gini jangan demam ya. Tapi enggak kok. Tapi lebih banyak sehatnya sih daripada sakit yang nggak kayak dulu mah banyak sakitnya. Sekarang banyak sehatnya karena happy juga, nggak diporsir. Nah, kita kayak ngobrol berdua cuy. Gimana teman-teman yang sudah gabung? Ada menyesal gabung di forum ini? Semoga saja tidak ya. Tidak. Luar biasa. Oh, Teman-teman ada yang nanya nih, sepi bener ya? Padahal 27 orang loh. Mau nanya dong. Boleh. siapa yang mulai? Tahu kan bener. Ini siapa yang hari gini jangan demam?
Oh kakak Jul, apa Jul nih? Oh iya nih, apa Jul? Gua jadi Apa? lupa. Oh ya Kak Fajar. Kak Fajar kan udah berapa purnama ya? Ribuan purnama jadi lagi jadi koordinator. Pernah baper gak sih dalam pergantian silih gantinya relawan? Kan pasti Kak Fajar yang dari awal sampai sekarang mungkin nggak semuanya ya masih bersama-sama. Itu meredahkan kebaperannya seperti apa sih? Oh, aku nggak enak nih, ini ngetes siapa sih ya? Enggak, pertanyaan satu, apa enggak terhadap pergantian relawan itu? Terus yang kedua, mengatasi kebaperannya itu bagaimana? Atau emang Oh, baper biasa? kalau dibilang baper banget, Bang Jul, baper, asli baper kayak ini teman-teman yang biasa pada main bareng, terus tiba-tiba nggak main bareng lagi gitu kan, beneran baper sih teman-teman yang kayak kita lahir bareng loh di gerakan ini, masuk bareng-bareng tuh, kalian kenapa keluar duluan, kenapa nggak melangkah bersama lagi gitu kan, kayak macam apa ya, udah nikah bareng-bareng tapi pada cerai duluan gitu, orangnya masih ada gitu, masih kelihatan ya kalau dia I feel you Fajar. kan ya kayak tidak melangkah bersama, baper pasti, cuman tadi pertanyaannya kan gimana cara ngelolanya. Nah cara ngelolanya sih selama ini aku selalu mikir ya namanya juga orang ya, pasti punya prioritas yang beda-beda. Mungkin hari ini aku masih punya prioritas yang sama di kerelawanan, mungkin mereka udah di keluarga, mereka udah di mana-mana gitu. Jadi ada satu hal yang selama ini aku pikir adalah gini, selama ini kita memaklumi semua penerima manfaat, kita membuat penerima manfaat bahagia, membuat penerima manfaat senang gitu. Nah orang-orang yang kita tidak kenal aja kita buat senang, gimana relawan teman-teman kita sendiri nih, kenapa tidak kita membuat senang mereka? Dengan cara apa? Dengan cara memaklumi mereka. Kalau mereka memang tidak mau melangkah bersama lagi ya nggak apa-apa. Nah itu dia muncullah kepikiran mereka udah nggak bisa aksi bareng. Mereka mungkin juga donasinya udah nggak ke kita tapi donasinya ke keluarganya. Nah setidaknya doanya masih ke kita gitu. Makanya akhirnya aku bilang yuk sama-sama kita selain galang donasi galang doa gitu sih. Dan kayaknya Pak juga sering bilang kan bahwa setiap ada relawan yang keluar pasti ada yang masuk, karena gerakan kebaikan tidak pernah kekurangan orang gitu kan. Nah itu juga sih yang aku pikirin. Bahkan kalau misalnya aku sedikit cerita tentang di DDP ya, karena aku di DDP megangnya, di DDP itu justru mengharuskan seluruh relawannya kalau misalkan kalian bosan di sini silahkan kalian pergi dari komunitas, tapi nanti kalau kalian bosan kalian pulang ya ke rumah gitu, kalian pulang lagi di DP, kita akan menerima kalian kok. Sebenarnya seperti itu sih yang kita lakukan. Baper pasti tapi ya dikelola dengan cara itu. Gini nggak statementku, gini nggak? Ketika aku ngerasain rasanya di sini nih kalau lagi. Jadi ketika mau sharing nih, Ketika sharing dong, gimana? ketika mau sharing nih, loh, kan bintang tamu yang Fajar lah. Enggak, kan ini sesinya sharing. iya ini kan sesinya diskusi interaktif ya, weh. Iya, sama sih kayak Fajar. Baper pasti lah, baper ya Jar ya. Itu kayak apa sih, kayak iya kayak kita biasanya bareng-bareng terus tiba-tiba ada prioritas lain, tapi ya itu apa sih ya, selalu diingatkan juga sih sama Bang, ruang ikhlasnya diperluas lagi. Ini kan jadi eho sih. Ya terus ya udah dari situ aku terus belajar ikhlas, memaklumi dan ya udah, dan ya bener banget rantai kebaikan itu insya Allah akan terus nyambung terus gitu. Apa sih ya, tidak, insya Allah akan terus ada. Gimana ya, aku lupa sih kata-katanya apa, cuman intinya kayak gitu. Kebaikan tuh tidak pernah kebaikan itu tidak pernah sepi dari para pejuangnya. Gitu. Iya sih Jar. Kita langsung ketik di Instagram nanti tadi ya, kebaikan tidak pernah sepi dari pejuangnya. Tika 2020 @pecinta yatim. Tika 2020. Itu tambahin itu. Mumpung corona ini kan ada biaya resepsi.
Hah? Tapi Kawa tutup cuy. Sampai Juni. Oh iya ya. Ya bismillah. Lanjut. Kak Fajar, mau tahu dong alasan Kak Fajar melakukan gerakan sosial. Biasanya apa sih? Matiin sih. Selain apa ya? Selain tadi melihat masalah yang ada dari dalam diri Kak Fajar sendiri. Oh, dalam diriku sendiri. Kalau di diriku sendiri sebenarnya karena ini apa ya, pas aku kecil gitu, pas kecil kan memang nggak mau, aku dulunya introvert kayaknya deh. Emang sekarang Extrovert yang extrovert? terjebak di diri introvert. Extrovert enggak sih, nggak tahu lah, bodoh amat sama gitu kan. Tapi intinya pemalu sih, ambivert aku. Aku juga. Aku juga. Dasarnya ya aku introvert aku sebenarnya. Nah, nggak pernah mau keluar, bahkan sampai hari ini juga kayaknya jarang banget keluar rumah deh, agak pemalu gitu kecuali sama teman-teman. Nah, sampai almarhum bapak dulu pernah bilang bahwa kamu main, jangan di rumah mulu, kamu keluar rumah, kamu main, kenalan sama banyak orang gitu. Nanti biar kamu juga bermanfaat buat banyak orang. Omongan itu sih yang sampai hari ini juga selalu diingat ya. Bapak nyuruh keluar sana, main sana biar kenal banyak orang, biar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, mulai dari situ mulailah. Tapi aku sempat nggak main, sempat dilarang main juga sih dari SMP sampai SMA. Itu nggak main, benar di rumah 5 tahun gitu. 5 tahun cuma sekolah pulang. Nah, pas lulus SMA baru kuliah itu benar-benar masuk organisasi dengan apa ya, dulu sampai beneran semua komunitas aku masukin, komunitas yang Islami, komunitas yang nggak Islami, komunitas yang reggae gitu pun aku masuk, komunitas yang bro uye nge-cheers dulu itu pun aku join, yang benar-benar kayak mencari jati diri di komunitas apa sih yang paling seru. Dan ternyata aku dulu pernah masuk di komunitas koperasi, basisnya koperasi. Aku kira koperasi adalah komunitas yang paling oke karena mereka membantu orang dengan sistem kekeluargaannya. Tapi ternyata ada profit itu kan, ada kepentingan uang. Nah, aku ketemulah sama relawan. Ternyata konsep relawanan ini yang paling sesuai sama aku, yang memang lingkupnya juga lebih besar, benar-benar besar banget relawanan. Apalagi aku ketemu relawan paling besar di PAI pertama kali 2016. Itu menurut, wow, relawan ternyata nggak perlu kenal ya. Relawan tuh nggak kayak koperasi. Kalau koperasi aku harus kenal dulu biar deket gitu. Dan setelah deket ada kepentingan bisnis. Kayak ini kok mau bantu orang tapi kepentingannya bisnis ya. Nggak sesuai dengan kayak giro aku. Nah, ketemu di relawan di PAI di auditoriumnya RRI, ketemu sama berapa ratus orang waktu itu aku ngerasa ini aku nggak kenal tapi kok ternyata bisa gerak bareng. Nah, dari situ sebelumnya tahun 2013 juga sih, 13 lahir di Dompet Duafa, kenal konsep relawanan, berbuat baik. Terus di PAI kenal ternyata nggak perlu kenal untuk bisa berbuat baik bersama. Nah, dari situ mulai jatuh hati sih sama gerakan kerelawanan. Kayak tiba-tiba pas flashback ke belakang, oh ini dia nih yang bapak pernah bilang, pergi keluar, cari banyak teman biar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah. Malam Jumat lagi ya. Jangan apa-apa. Keren Gitu. banget Kak Fajar. Nah, makanya tadi aku nanya gimana sih Kak Fajar tuh di lingkungan terdekat rumahnya, karena banyak banget nih, nggak hanya aku tapi teman-teman yang lain juga berbuat baik di lingkungan sekitar tuh lebih malu gitu dibanding gabung ke yang jauh gitu. Iya, Gitu nggak sih? Iya. Benar banget. Iya benar. Malunya tuh malu yang nggak enak dilihat, jadi gimana gitu. Yes. Kayak ada canggung, gimana ya, ada gap. Justru ada gap gitu. Makanya tapi susah sih ya, kayak agak susah gitu ngilanginnya. Sebenarnya kalau dari bisa banget gerak di rumah. Gimana tuh, Kak? Kandi silakan, nanti aku share nanti kalau udah. Ini ya Kandi tadi mau ngomong kayaknya, lanjutin dulu aja. Nanti aku share tentang gimana cara memulai gerakan di rumah. Seru tahu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman aku sendiri sih, kenapa jarang gerak di rumah itu lebih nggak mau jadi pusat perhatian orang-orang yang dikenal gitu loh. Kayak ada perasaan, gimana ya kalau diliatin orang-orang, takutnya dikira ini orang kok sok iya banget sih gitu, sok show up gitu loh, menampakkan diri gitu. Padahal ya niat kita sebenarnya ya nggak tahu ya, atau kitanya yang terlalu overthinking yang kayak kemarin itu. Padahal kan penerimaan orang beda-beda gitu. Makanya kita lebih, ya udah gue berbuat baiknya
ke yang jauh dari lingkungan kita aja, yang sampai orang nggak kenal. Ya nggak sih, itu perasaan saya sendiri aja. Gimana Kak Fajar? Sama sebagian banyak orang. Itu perasaan banyak orang deh. Karena aku ngerasa gini, teman-teman semua ini kita juga sharing lah ya. Jadi karena bahasnya masalah gerakan, dan mungkin kalau teman-teman juga ingat, nanti kalau misalnya selesai sesi ini teman-teman silahkan ke kamar mandinya masing-masing, ambil masukin jarinya ke air, celupin gini, terus angkat, biarin dia netes dulu. Nanti tetes terus liatin deh gelombang air apa sebutan itu yang gelombangnya, liatin deh. Nah sebenarnya kebaikan itu seperti tetes air gitu. Kita yang di atas itu ya kayak tetes air ini, anggaplah kita saat kita jatuh ke masyarakat, maka kita membuat gelombang kan. Nah anggaplah gelombang itu adalah sebuah manfaat. Nah lingkaran terkecil adalah lingkaran keluarga. Semakin membesar maka orangnya semakin banyak dong. Habis keluarga berarti apa? Tetangga kemana lagi? Tetangga, masyarakat kemana? Makin besar. Nah sebenarnya kebaikan dimulai dari orang-orang terdekat dulu. Hari ini kita kalau membuat kebaikan, udah kumpul orang, udah ngumpulin banyak duit, kita kan pada akhirnya lari ke lingkungan juga ya, nyari orang yang membutuhkan. Nah kadang-kadang kita juga bingung, daerah mana sih yang membutuhkan. Nah sebenarnya nggak usah lah sibuk-sibuk nyari jauh-jauh untuk mencari orang yang perlu dibantu. Siapa tahu tetangga kita juga perlu dibantu. Nah yang jadi permasalahan adalah orang yang punya semangat yang sama itu tidak berada di lingkungan yang sama. Ketika adanya di Jakarta Barat, aku adanya di Depok. Berbuat kebaikan bisa bareng karena apa? Karena kita punya passion yang sama. Nah, yang jadi permasalahan, aku sama teman-teman di satu lingkunganku ini, aku nggak tahu passionnya sama apa enggak. Nah, tadi juga Ima juga cerita ya, kayak kesulitan juga malu. Nah, aku kasih tahu tipsnya. Ternyata ini fakta nih, beneran fakta. Tetangga kita bukannya tidak mau berbuat baik, bukan tidak mau berbuat kebaikan untuk lingkungan, yang bukan, tapi karena mereka nggak tahu caranya. Aku udah cobain sendiri, aku bikin gerakan namanya PSM, Pemuda 1000 Mekar. Itu menggabungkan 2 kelurahan, anak muda di 2 kelurahan untuk sama-sama bergerak bermanfaat untuk lingkungan kita. Jadi kita memberi manfaat untuk lingkungan kita aja, nggak usah keluar jauh dari kelurahan lain. Yang penting lingkungan kita butuh apa nih? Disinfektan, oke kita semprot ke daerah kita. Lingkungan butuh apa nih? Santunan yatim, ayo kita cari duit dari luar, kita santunin mereka. Kayak gitu, ternyata bisa. Dan kuncinya apa? Kumpulin mereka, ngobrol bareng mereka, kasih tahu caranya. Mereka nggak tahu caranya doang. Amel juga pernah bikin tuh, ada Amel juga punya komunitas di remaja masjidnya. Mereka ngumpulin, ngobrol bareng, akhirnya menjadi gerakan. Ketika juga mungkin tahu ya gerakan di remaja masjidnya Amel. Nah sebenarnya itu teman-teman, hari ini mungkin juga aku ngajak lah ya. Hari ini kita sudah terlalu sering membuat gerakan yang basisnya besar Jabodetabek. Tapi yuk sama-sama kita lihat di lingkungan rumah kita, di lingkungan RT kita sendiri. Apakah ada anak yatim yang masih perlu dibantu? Apakah ada anak sekolah yang masih nunggak sekolahnya? Nah kalau misalkan mereka masih nunggak sekolahnya, masih makannya masih ngutang-ngutang dari warung, utang di warungnya banyak gitu. Cek aja ke warung, tanyain deh, orang itu punya utang berapa Bu di sini? Misalkan punya utang 10.000, utang 50.000, itu bisa jadi kegiatan kebaikan tau. Bayarin aja Bu, utang 50 ya. Nah bismillah niatin sedekah Jumat kali ini untuk bayarin utang si ibu itu. Yes, bayarin, tapi jangan bilang Bu saya tutupin, tapi jangan bilang orangnya. Itu jadi kebaikan loh sebenarnya. Gerakan teman-teman di rumah kayak gitu simpel, itu kebaikan. Tidak perlu harus ngumpulin jutaan rupiah untuk membantu orang yang jauh nun di sana yang kita nggak kenal ya. Setelah aku ngomong gini, tiba-tiba aku galang donasi. Kak, mohon maaf, aku mau bantu daerahku sendiri. Aduh, blunder. Enggak lah, ada rezekinya aja. Tapi nggak apa-apa. Iya bener, aku yakin setiap anak yatim itu cuma bapaknya yang diambil sama Allah, tapi rezekinya enggak. Dan melalui kalian, uangnya datang melalui kalian, doanya juga dikabulin sama Allah. Itu gede. Aku baru tahu nih kayak green screen-nya ternyata ya di situ ya, di Bang Freddy. Iya. Freddy. Belakangnya Glenn Freddy. Bisa diedit. Kayak gitu teman-teman ya, berbuat baik dari rumah. Ajak mereka dan kasih tahu caranya. Seperti yang dilakukan oleh Pai kala itu, memberitahu kepada aku cara-cara membuat kebaikan. Keluarkan itu semua. Ya sih. Hai. Nggak cocok ngomong-ngomong yang puitis ternyata. Kak Fajar ada yang nanya nih. Nanya, kalau enggak aku lanjutin. Ada nih, tapi dia ngechatnya ke privat. Nih, aku mau nanya dong Kak, apa yang membuat Kak Fajar semangat dalam menjalani amanah ini? Yang kami tahu Kak Fajar ini kan sibuk banget, pendongeng, volunteer dan lain-lain. Yang kedua, pernah nggak sih Kak Fajar dengan amanah apa nih? Pernah nggak sih Kakak futur dengan amanah ini? Alasan bosen dan malas menjalankannya? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, semangat dalam menjalani amanah
di tengah kesibukan Kak Fajar. Oke. Yang kedua, futur dengan amanah, alas bosan atau malas nggak dalam menjalankan amanah. Pernah nggak merasa bosan, malas? Sering dong, sering banget. Kalau semangat, kenapa sih semangat di tengah aktivitas yang sibuk banget? Ya itulah fungsinya pencitraan. Kan nggak mungkin aku update, aduh males banget nih nyari donasi, kan nggak mungkin. Pasti update-nya, teman-teman aku butuh donasi. Kalau lagi males ya nggak update, gitu aja sebenarnya simpelnya. Kalau lagi kalian mungkin sering ngelihat, oh, iya, aku update donasi terus ya. Nanti kapan-kapan aku update kalau aku lagi bete lah ya. Aku lagi bete update. Nah, teman-teman sebenarnya kenapa semangat terus? Kuncinya adalah biasanya nih, itu beneran. Aku ngucapin terima kasih dulu. Terima kasih banyak sama semua teman aku yang ini orangnya juga banyak ada di sini. Sebenarnya yang bikin semangat aku adalah kalian semua sih. Saat aku bener-bener diem, nggak ada gerakan, tiba-tiba tuh ada teman yang telepon gitu kan. Kak Fajar, aku mau sharing dong tentang kegiatan aku. Nah, kira-kira gimana ya Kak? Sebenarnya sharing-sharing yang kayak gitu yang bikin aku semangat. Kayak capek banget ya Allah. Biasanya nggak semangat gara-gara ngerasa lelah banget, kayak berbuat baik mulu ya, capek banget, pengen istirahat gitu. Pengen sementara rehat bentar, nanti kalau udah semangat aku lanjut lagi lah gitu. Tiba-tiba ada yang WA, Kak aku mau sharing-sharing tentang project aku dong. Kak, aku mau nanya dong Kak, desain poster aku kayak gini udah kece apa belum gitu. Dan ternyata dari situ aku ngerasa, loh saat aku lagi istirahat ternyata masih ada orang yang bergerak. Jadi kalau misalkan mereka aja gerak, masa aku nggak ikutan? Nah akhirnya jadi semangat lagi. Sebenarnya sesimpel itu sih yang buat aku semangat lagi. Tapi tips mengatasi semangat sebenarnya yang sering aku lakuin, kalau misalnya memang lagi down banget, lagi futur banget, itu ya cuma ngejauhin dari HP, beneran ngejauhin HP kayak 1 hari, kalau enggak kayak cuma 6-12 jam ngejauhin handphone, biar nggak baca tuh aktivitas kerelawanan, habis itu balik lagi sih. Dan yang paling kuat memang itu sharing project gitu, karena mungkin karena passion ya, mereka sharing project, nanyain project, itu yang bikin aku sering semangat lagi gitu. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sering banget sharing project sama aku ya, kalian membangkitkan semangatku terus. Love you guys. Jadi Kak Fajar juga sering lah ya, namanya manusia sering ada rasa malasnya gitu ya. Oh iya, sering banget. Terus nih Kak Fajar ini kan dibalik Kak Fajar bikin event atau gerakan kan di belakangnya itu pasti banyak teman-teman nih, banyak pasukan-pasukan yang kita tahu lah orang-orangnya siapa aja, bahkan sampai merambah ke komunitas-komunitas yang base-nya tadinya nggak kepikiran. Nah, caranya Kak Fajar untuk menggandeng mereka itu gimana sih untuk ngajak teman-teman ini bergerak bareng gitu? Kadang kan kita udah matang perencanaannya, tapi ternyata kita untuk masukannya itu terkendala. Ngajarin gimana sih? Aku agak bingung. Aku mulai bodoh nih, udah lewat dari New 9. Caranya Kak Fajar mengajak teman-teman, misalnya tadi nih mau bikin doing good. Kak Fajar tuh udah kepikiran mau bikin ini, pasti kan ada tuh orang-orang di belakangnya. Nah, cara Kak Fajar mepet mereka, ngajakin mereka gitu loh. Oh, oke. Nah, aku mungkin cerita jangan sekarang lah ya, ceritanya beberapa tahun sebelum hari ini aja. Iya. Kalau ceritanya hari ini justru aku nggak pernah, hampir jarang mepet orang. Lebih ke mereka pas aku update, teman-teman bantuin yuk. Itu sih tiba, kok aku mau dong diajak ya, contoh tadi itu. Lo kan Kak, aku kalau ada acara lagi ajak aku ya Kak Isti ya kayaknya, Kak Isti yang kok. Iya. Kak Isti ngajak nggak? Kalau sekarang lebih banyak yang kayak gitu Kak Andi. Jadi aku lebih mudah untuk buat gerakan karena atau mereka ngajakin. Bahkan ada yang bilang, Kak Fajar nggak ada acara nih, bikin acara yuk Kak, kita acara bareng gitu. Sikat, aku kan anaknya serba ayu ya. Nah kalau flashback ke belakang itu, aku sering ngomporinnya adalah ngajak ke orang nih. Contohnya, aku butuh bendahara. Nah aku nanti pepet sama temen yang memang dia jago finansialnya gitu. Aku cerita teleponan lama nanti baru ngomong terakhir kan lu jago ngitung duit ya, bantuin lah. Nih ngitungin duit, selama ini kan ngitungin uang organisasi, dapat pahalanya juga nggak tahu udah ada apa kagak. Nih ngitungin uang sedekah nih lebih cincai coy, nanti yang gaji Allah nih kan, ngitungin duit mantep lah buat donasi. Akhirnya ya sebenarnya nggak langsung iya juga ya, dijilat-jilat lah ya kan, relawan selain melakukan kebaikan juga melakukan penjilatan ya nggak sih. Ibu, Masya Allah, cantik sekali ini berliannya, bisa kali sedekah. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Nggak kayak random banget kan, kalau di komunitas sukanya gini ya, ayo dong ikutan acara, tapi nggak dikasih tahu porsinya sebagai apa. Nah kalau aku biasanya ngedeketin orang memang bukan gini, kalau ada beberapa orang yang
ya contoh gini, mau nggak kak jadi bendahara? Ya lah, belum apa-apa udah ditawarin bendahara, udah sorry nggak mau, pasti gitu. Nah cara teknik menjilat teman agar dia langsung mau adalah dengan cara apa? Telepon aja, kalau nggak WA dulu, WA terus kayak ngobrol lah, udah lama nih nggak teleponan, aja bisa teleponan suka berhasil, kayak Bang Cabin tuh, tukang teleponin orang-orang kerjaannya, jilat orang biar mau. Abis teleponan, tanyain aktivitasnya, sibuknya apa. Terus kan kita tahu ya, ini bocah jago ini nih, jago bikin desain nih. Gimana project-project desain? Tanyain aja tentang aktivitasnya. Iya nih, mantep nih, lagi banyak lotnya nih. Mantep banget, banyak lot, gaji banyak nih, duit banyak. Sekali-kali lah slip-slipin, bantuin gue desain. Oh boleh, pasti jawabannya boleh. Bantuin gue desain nih, sekali lah, gue ada project bantuin gue desain, bisa nggak? Oke, boleh. Bisa. Emang ada project apa? Ceritain projectnya. Habis ceritain projectnya, baru deh. Nanti kan itu tadi dia udah bilang, project lu banyak banget desainnya. Iya nih, bantuin lah 1-2 poster, bantuin gue nih buat galang donasi soalnya. Oh boleh, ya udah. Jadi satu tim. Nggak perlu masuk grup kok, tim itu nggak perlu masuk grup. Jangan mentang-mentang dia tim masuk grup. Yang coy kerjaan lagi banyak masuk grup. Mendingan nggak usah dibikin grup, tapi kalau ada bahan, coy kan kemarin udah bilang boleh nih, udah bilang bisa bantu. Kasih bahannya, bikin desainnya. Nah, biasanya aku kayak gitu caranya. Menjilat, hubungin orangnya dulu, tanyain kesibukannya, tanyain tentang kebisaannya dia apa, masih kerja di situ apa enggak. Kalau masih, kita baru minta tolong. Jangan ditembak langsung kerjaannya ya, bisa nggak langsung masuk. Gitu kan di Ketika catat ya Katika ya. Itu tips and trick menghubungi orang-orang untuk menjadi koordinator. Abis ini udah ketahuan. Iya bener, udah Lihat. Ini kita buka-bukaan kartu loh. Wah ketua bukber 2021 langsung Tuh ketua tuh. bukber tuh. Terus ini masih nyambung nih Bang Fajar. Kadang kan orang-orang nggak mungkin dong ngajak mepet orang terus diterima gitu. Pernah nggak sih ditolak? Baiklah rasanya ditolak. Ya rasanya ditolak. Tolak Banyak pernah ya? menolak. Aku sampai nggak inget tau, karena udah lama banget. Suka dukanya nih, suka dukanya. Ditolak. Kayaknya pernah. Biasanya yang nolak ini dia adanya di bagian tim acara biasanya. Dengan jawaban apa coba? Jawabannya, lu aja Jar, lu kan bisa. Gitu jawabannya. Udah lu aja sekalian, lu yang leader, lu yang tim acara. Gue mah nggak mau gitu. Terus kadang ngomongnya karena kan gue juga rese ya, kadang ngomongnya gini, udah lu aja sekalian, buat apa gue jadi tim acara, ntar juga lo obrak-abrik konsepnya. Gitu, gue kayak ngerasa bersalah sendiri. Aduh mohon maaf ya. Biasanya di tim acara yang sering ditolak tim acara. Terus gimana sih tipsnya biar ini orang mau bantuin? Nah kalau gue biasanya ngomongnya gini, ayo lah jadi tim acara gitu. Gue nggak tahu, gue kan nggak kreatif, nanti gue bantuin, santai. Kalau soal misalkan lu kebingungan konsep dari gue, lu yang laksanain. Lu bilang oke sih, gue mau ikut gitu biasanya. Nah untuk leader, ini tips nih buat leader. Untuk seorang leader, pastikan teman-teman bisa menjadi shield. Mungkin teman-teman sering banget denger ya, yang ngomong gini, jika ada 100 orang baik, maka salah satunya adalah aku. Jika ada 10, maka salah satunya adalah aku. Jika ada 1 orang baik, maka itu adalah aku. Nah ini juga konsepnya harus dijalanin di kerelawanan. Harus banget dijalanin gitu. Jadi teman-teman biasanya di kepanitiaan kan suka lemah, suka ngedown semuanya gitu. Terus suka kayak, iya nggak tahu nih tim desainnya nggak bikin poster, kayak tim BC-nya juga lama dan segala macam. Nah sebagai seorang ketua, teman-teman bisa menjadi shield untuk semuanya, bisa mengcover tugasnya. Contoh di timeline ternyata hari Jumat adalah rilis desain, berarti hari Kamis teman-teman harus nanyain ke timnya, bisa nggak bikin desain. Kalau nggak bisa, teman-teman harus siapin plan B-nya. Kalau gue biasanya karena memang punya basic desain, ya udah gue take over ya, gue yang bikin desainnya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa bikin desain, maka limpahkan ke orang lain yang memang bisa bantu kita, relawan lain, cari relawan di luar kepanitiaan yang bisa bantu gitu loh. Karena di kepanitiaan jangan cuma kita ngebantu, lagi-lagi ya, jangan cuma ngebantu jangan cuma ngebantu anak yatim, tapi kita juga membantu relawan yang ada di kita. Kalau mereka butuh bantuan, yuk kita bantuin, kita cariin relasinya. Jangan sampai cuma, ya lu kan tugas lu kerja, ini kan suwe ya. Ini jadi otoriter ketuanya. Kalau misalnya dia nggak bisa, bilang sama leader, nanti leadernya bantu. Jadi selain konsep apa ya? Konsep memanusiakan relawan. Itu juga ada ya teman-teman ya. Mungkin harus diterapkan juga lah. Dan mentang-mentang relawan terus kita push terus ya. Iya, kasihan nanti
Iya, orang yatim duafanya terbantu bahagia, relawannya gedeg sama kita. Terus nggak mau join lagi, kan suwe ya. Kan kita butuh dia juga. Seperti itu. Itu bisa pakai buat Sebenarnya jualan pengen- online Kak. Tuh buat jualan online, Kak. Kenapa? Kenapa? Buat jualan online, jual kaos sama buku. Maksudnya? Gimana? Buat jualan Gimana? kaos. Oh, tips jualan kaos, berusahalah sekuat tenaga. Karena semakin keras berjuang itu semakin laris. Aku nggak jualan jadi nggak tahu. Aku takutnya nggak relevan teorinya. Tapi Maksudnya ya, gimana, cobain Bang? aja. Enggak, tips-tips dari Fajar tadi Oh, bisa diadopsi Jar. buat jualan. Oh, tips dari Kak Fajar bisa diadopsi nggak buat jualan Iya. online? mungkin Oh. dari memelihara relawan dengan memelihara konsumen gitu. Iya nggak sih? Oh, iya. Menggait relawan dengan Apa ya? menggait konsumen. Karena aku nggak jualan, aku jadi kurang tahu. Tapi kalau misalnya boleh ngasih tips ya, jualanlah bersama Alfamart. Karena relawan kita tuh berada di lingkaran yang memang suka sedekah. Ya nggak sih ketika lingkaran kita tuh circle yang suka sedekah. Nah kalau teman-teman punya bisnis, kadang gini ditawarin baju, coy, nih beli baju gue nih 70.000, harganya satu biji 70.000. Biasanya minim loh orderannya, tapi bilang coba teman-teman aku jual baju ini 100.000, sebagian keuntungan untuk donasi. Udah kayak kacang goreng coy kejualnya. Karena apa? Lingkaran kita lingkaran sedekah, orangnya seneng sedekah. Makanya yuk bergabung bersama Alfamart, jual barang-barangmu sambil sedekah biar tambah berkah. Alfamart, solusi cerdas menjual barang-barang bisnismu. Mantap. Cakep. Cakep. Mahal. Nah, tuh sell with value, cocok. Tuh, Ini siapa nih share with value? Isti kayaknya tadi namanya. Ya nggak sih bener kan? Iya Kak Isti. Aku Iya, kenal Isti. Dipa ya sama Kak Isti. Hehehe. Teman-teman ada yang mau nanya? Aku mau ngasih tips lagi nih, karena tipsnya tadi belum semuanya aku kasih tahu juga ya. Iya. Ternyata aku kira ada yang nanya, tapi ternyata nggak ada yang nanya. Ya udahlah ya, aku yang ngasih tahu. Tadi aku dapat core-nya adalah apa nih tadi ya? Cara membuat gerakan, terus apa tadi? Tadi ada tulisan apa tadi? Aku belum sempat baca. Doing good selalu. Doing good. Paduka doing good selalu. Look-nya look good Oh. nih. Niat banget ya Allah. Cuy. Kikir. Dari Kak Numa Uma. Oh, Kak Numa. Ini tim teater aku yang bantuin di Little Explorer pertama. Kedua Kak Numa. Cuy, thank you loh. Aku mau ngasih tahu ini dulu nih, tadi Kak Tika juga ngasih aku kisi-kisi ya, katanya kasih tahu dong gimana cara membuat gerakan gitu kan. Aku mau kasih tahu satu cara buat gerakan biar seksi. Tadi kan udah aku tahu ya, gerakan tuh harus seksi biar dilihat banyak orang. Nah, pakai teori SPG yang tadi ya, Spirit, People, sama Governance. Nah, dalam membuat gerakan terpenting banget adalah kalau menurut aku nama gerakannya. Buatlah nama-nama yang paling relevan sama kondisi hari ini. Itu. Terus buatlah nama-nama yang memang belum ada, namanya unik yang belum orang lain punya. Contohnya itu cara gampangnya kalau sekarang ada Instagram ya, kalian tinggal search di Instagram aja pakai hashtag apa nih, misalnya hashtag emak-emak masa kini gitu. Udah ada ternyata, cari nama konotasi lain yang memang hampir mirip. Terus gunakan kata-kata yang merespon orang itu. Ini gimana caranya? Sebisa mungkin saat kita mengucapkan sebuah nama kegiatan, itu responnya adalah jangan oh. Contoh aku bilang, bikin ini yuk, bikin kegiatan namanya apa ya, misalkan apa yang asik ya. Aku ngeri nih ini publiknya ya. Aku sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan kegiatan orang ya, tapi ini contoh aja. Misalkan nama kegiatannya adalah berbagi sarapan nasi misalkan. Kak, ikutan juga acara berbagi sarapan nasi. Responnya kan, oh berbagi sarapan nasi. Oh, kita udah tahu nama kegiatannya pasti, oh pagi-pagi gerakan sedekahnya nasi. Selesai udah. Orang nggak kepo sama kita.
Nah, coba bikin kegiatan yang memang namanya berbeda. Misalkan apa? Pagi-pagi bikin happy nama acara di TV ya. Misalnya kayak gitu yang aneh-aneh. Kayak misalkan aku nih, kemarin di bulan Ramadan ada orang nama acaranya belanja bareng anak yatim. Ya udah, orang tahu oh pasti datang ke tempat belanja dan belanja bareng, pesertanya adalah anak yatim gitu. Namanya aku bikin namanya apa? Borong barang bareng-bareng. Ini kan namanya lebih unik. Orang juga tahu sih borong barang bareng-bareng. Oh, belanja orang tahu, cuman kan namanya lebih unik dan di Instagram itu belum ada yang pakai gitu. Jadi lebih mudah kalau kita pakai hashtag. Kalian mau tahu infonya, cek aja di Instagram pakai hashtag borong barang bareng-bareng. Itu langsung bakal kebuka gitu. Jadi sebisa mungkin nama kegiatan kita memang belum ada yang belum dipakai sama orang lain. Kalaupun memang terpaksa udah ada yang make, ya nggak masalah juga gitu. Jangan sampai itu menghalangi kegiatan baik teman-teman ya. Kak, aku bikin kegiatan ini Kak, berbagi nasi. Tapi udah nama berbagi nasi, aku nggak jadi berbagi lah Kak. Gitu. Ya, jangan juga. Ya kan, hari ini misalkan mau bagi-bagi sembako, semua orang udah berbagi sembako, emang nggak jadi gerakan. Tetap jadi jalan kan. Kayak gitu. Gunakanlah nama-nama yang memang mainstream, terus tidak menimbulkan konotasi lain. Contoh nih, pernah di DDV bikin acara. Misalkan bikin acara namanya apa? 1 juta Al-Quran untuk umat. Untuk ulama. 1 juta Al-Quran untuk 1 juta Al-Quran untuk ulama. Kan kepanjangan, akhirnya disingkat dong. Jadinya apa? Sekuntul. 1 juta Al-Quran untuk ulama, sekuntul. Ini kan singkatannya nggak enak. Nah, hindari kayak gini-gini nih. Jangan sampai, aku relawan sekuntul loh. Yuk bantu sekuntul. Kan kayak aneh. Nah, menghindari pengambilan singkatan-singkatan yang konotasinya berbeda. Pernah juga ada apa ya? Ada tuh nama acara yang Dada monyet. Dada monyet. Dada monyet. Tapi kan itu inline sama acaranya. Kalau kayak sekuntul kok Al-Quran kok sekuntul kan aneh ya. Kalau dada monyet kan di Ragunan beneran itu. Nah, karena dada monyet beda coy. Dada monyet adalah satu-satunya acara yang aku buat dengan energi haters itu. Kalau berak pai kan energinya positif sekali. Oh, aku mau join, aku siap bantu, semuanya gitu pas daftar. Kalau dada monyet enggak, dada monyet pakai energi hater, energi kebencian, kayak daftar yang ngeselin, pengumuman yang ngeselin, cara nyari donasi yang ngeselin, semuanya ngeselin. Dan ternyata dengan energi negatif pun kita bisa berbuat baik coy, karena memang circle kita orang-orang baik kali ya, dirasain juga tetap mau baik. Gitu teman-teman. Kak, ada yang nanya nih Kak, ternyata kirim ke private nih. Tadi apa tuh? Bang, gimana mengurangi rasa gugup kalau bicara di depan? Waelah. Cara gugup. Yang nanya inisialnya C. Gugup ada Cita ya? Iya nggak sih? Gue sih kan orangnya. Sama Bella. Iya, Cindy sama Bella. Bella. Iya. Gimana Bang? Kan gue. Siapa sih? Ya udah lah ya. Halo lah. Ada cara-cara sebenarnya kan kita gugup gara-gara apa sih? Gugup gara-gara kita kurang persiapan ya. Kadang juga nggak selalu kurang persiapan. Persiapan udah jelas nih, kayak di buku udah banyak buat yang mau kita siapin, tapi ternyata nyampe depan gitu gugup. Nah, sebenarnya nih yang aku pelajari nih, dulu pernah belajar juga. Ternyata cara ngetes kita gugup apa enggak itu pakai sasing namanya. Sasing, SS. Sasing itu gini. Kedengeran nggak ya? Ini sasing. Apa itu? Ini untuk mengetes kita gugup apa enggak. Bilang huruf S. Kalau gugup biasanya, ini kedengeran nggak sih suara di sana tuh? Nah itu tandanya gugup. Tapi kalau udah ini nggak gugup biasanya caranya. Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali dengan cara apa? Tarik nafas aja. Tarik nafas yang panjang, tahan, buangnya pelan-pelan. Jadi, tapi tarik nafasnya jangan gini ya. Jangan gitu. Jangan. Tarik nafasnya beneran cuma diafragma. Teman-teman boleh kita ini sekali latihan juga, pegang di pinggangnya, pinggang kanan kirinya. Nah, tarik nafas jangan lebay, tarik nafas biasa. Tarik nafas yang biasa itu biasanya hanya membuat pinggang diafragma kita di kanan kiri itu mengembang, tapi dadanya nggak begini, begitu tuh, lebay banget ya. Jadi pas naik nafas biasa aja.
itu yang ngembang perutnya bukan dadanya. Nah itu cara bernafas yang benar. Jadi kalau ada yang bilang tarik nafas yang dalam, ini nggak benar di sini, nggak. Ini bikin tambah parah begitu. Aduh. Nah cara naik nafas yang benar adalah tarik nafas sampai emang perutnya ngembang, diafragma yang ngembang. Kalau susah, Kak Fajar nih susah nih, dadanya juga ngembang. Posisi teman-teman jangan duduk gini tapi agak ruku. Berdiri sih lebih enak, kalau duduk agak susah. Posisinya ruku itu pas lagi nafas dadanya nggak akan gitu, tapi cuma diafragma yang samping kanan kiri ini yang ngembang. Nanti itu bisa teman-teman praktekin, narik nafas yang dalam tapi diafragmanya yang ngembang. Narik nafasnya jangan gitu ya, tapi pelan-pelan. Narik nafasnya pelan gitu, narik nafas yang pelan biasa. Nanti baru keluarnya disasisin, jangan gitu, disasis, di S gitu, sasis. Nah terkadang yang bikin gugup di depan adalah gara-gara apa? Pernah ngomongin lah di depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar nih gitu. Itu karena lidahnya rese, lidahnya apa sih, keluh ya. Nah itu tipsnya yang kedua adalah teman-teman bisa lakuin namanya bubbling, raring, namanya raring, R. Jadi gitu, kayak motor. Itu untuk mempermudah apa? Biar otak sama lidah sinkron. Kadang kan kerasa ya otak mau ngomong apa, lidahnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua apa kabar nih, teman-teman semua yang sudah ada di sini, dan terima kasih dong, kayak gitu, ya kan? Nah itu di lidah, di raring. Terus ada bubbling itu buat bibir. Kan suka kalau ngomong cueh, karena bibirnya keluh gitu loh. Nah itu teman-teman bisa pakai bubbling caranya B, ngomong huruf B berkali-kali. Ini caranya ya, agak menjijikan, agak bahasa juga. Jadi ngomongnya gitu pokoknya. Bibirnya digituin. Itu juga cara mengatasi gugup. Jadi semakin lidahnya, soalnya yakin deh, sekali teman-teman melakukan kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu gugupnya sampai nanti, itu panjang, menyerang psikis itu. Menyerang psikis. Jadi sebisa mungkin 1 menit pertama di depan panggung itu teman-teman tidak melakukan kesalahan, bahkan bisa bertahan sampai 10 menit, itu insya Allah belakangnya enjoy. Nah dengan cara apa? Memperlancar ini mulut, biar dia nggak rese. Jadi ada tadi yang pertama apa? Sasing, ada raring, ada bubbling, ada buzzing. Buzzing itu Z. Nah itu buzzing itu juga sama, biar teman-teman kalau penyanyi biasanya ngerasain, semakin banyak dia ngomong, semakin banyak dia nyanyi, kepalanya pusing. Public speaker juga sama, semakin banyak dia ngomong, kepalanya pusing. Nah buzzing itu mempermudah kita biar banyak ngomong tapi nggak pusing kepalanya. Karena coba ya, gitu kan kalau dicoba ininya pusing coy. Gitu. Nah 4 cara itu aja sih yang paling mudah untuk teman-teman sering lakuin buat ngetes gimana caranya biar nggak gugup, pakai ya selain persiapan yang matang, menghilangi gugup dengan cara sering-sering tarik nafas di diafragma bukan di dada, dengan sasing, dan lusin bibir, lidah sama kepalanya dengan raring, buzzing, sama bubbling. Itu teman-teman, teorinya benar tadi karena Har bilang ini teori yang dipakai sama para pendongeng biar kita nggak gugup. Mantul. Lagi nih yang nanya. Ya cara apa sebenarnya teorinya random. Siapa namanya? Banyak sih, semua pendongeng juga pakai ini. Ini teori yang sudah daging. Yes Kak Andi. Bang, gimana sih cara ngilangin minder ketika bertemu dengan relawan yang pengalamannya jauh dari kita? Karena rasa minder itu kadang buat kita jadi kurang percaya diri. Kayak aku nih minder Kak, ketemu Kak Fajar yang melanglang buana buat MC gitu. Buat jadi moderator juga minder sih. Gimana tuh Kak? Aku juga sama sih minder. Kalau waktu zaman sampai sekarang juga minder sih. Contoh kayak aku ketemu Bang Zar nih, itu minder parah. Kayak ngomong banyak, Bang Zar nih kawakan coy, foundernya apa gitu. Bang Zul juga nih kalau udah ngomong dia ngeluarin hadis, saya agak dedak dingduk kita nih hati. Ya kan? Dia kuat banget coy hadisnya. Hadis-hadis itu sejarah-sejarah Nabi. Ya minder hal yang wajar. Tapi menurutku namanya berteman ya, terus sharing session gitu ya. Minder wajar, tapi jangan sampai minder itu membuat kita akhirnya nggak mau negur ya. Jangan ya. Ini awas aja nih kalau habis ini pada kagak mau negur, selepat atau apa nih. Wajar nih, asli minder itu wajar. Kayak guru, anak murid sama guru pasti
minder sama anak murid pesantren, sama kiainya pasti minder karena kiainya lebih tua, terus dia lebih berpengalaman, pasti minder, pasti cium tangan, tapi kan tetap bisa bersahabat sebenarnya gitu. Terus tips cara menghilangi mindernya gimana? Kalau soal kayak cuma negor, mah jangan minder, samperin aja, abang apa kabar, jangan kakak apa kabar, sapa mah sapa aja gitu. Kalau aku ngerasa mindernya justru pas apa? Pas diskusi, biasanya gini mindernya. Berarti ini kalau aku ngasih tahu konsep sesuatu, dia pasti udah kepikiran, dia pasti lebih tahu konsep ini gitu. Jangan-jangan nanti konsepku cemen nih, terus kayak aku ngerasa ngeguluin dia nih, aku pasti konsepnya bakalan ditolak mentah-mentah gitu ya misalkan. Nah mungkin tipsnya adalah gini teman-teman, misalkan memang teman-teman terlibat di satu diskusi dengan orang yang memang sudah lebih berpengalaman, kasih landasan di hatinya gini, teman-teman akan diskusi, teman-teman akan memberikan pandangan, dan kalau pandangannya bagus ya alhamdulillah bakal diterima, kalau pandangannya jelek pasti akan dapat masukan untuk pengembangan konsep yang teman-teman udah buat gitu aja sih. Kalau aku sih setiap rapat pasti ada banyak pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Kalaupun memang konsep aku nggak diterima, pasti ada pembelajaran untuk memperbaiki konsep yang aku punya dari para tetua-tetua yang punya konsep ini gitu sih sebenarnya, gitu kan Di. Gitu. Betul. Luar biasa ya. Hebat banget Bang Fajar, minum dulu Bang. Masya Allah, airnya habis. Kering cuy. Gimana sih nih? Bintang tamu masa suruh ngambil air sendiri ya? Aduh. Masalahnya kalau ngambil air nih, ini kerennya hilang ini yang di sini. Sininya bahaya. Oh iya, tahu. Ngesot aja Jar. Ntar kelihatan bawahnya ya. Iya benar banget ini. Coba dibalik dulu, ambil air dulu. Rehat dulu. Aja banget loh. Iya rehat dulu. Ayo, Glenn Freddy nyanyi. Oke. Glenn Freddy, bintang tamu Glenn Freddy nyanyi. Berat badanku. Tolong Kak Tika kirimin GoFood ke Bang Fajar, kasihan itu pedalaman rumah. Oke. Mau makan apa Jar? Bang Fajar mau makan apa? Request Taichan requestnya. Abang Gojek yang meninggalnya di sini. Jauh banget. Serem juga ya. Makanya. Luar biasa. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada Kak? Oh ada, ya Allah masih ada. Nih Kak. Siapa sih namanya? Pakai inisial segala. Kakak kan suka membuat gerakan nih, ajak orang-orang untuk donasi. Nah, apa suka dukanya kakak ngajak orang buat donasi Kak? Cerita nih. Pernah nggak sih ngajak donasi terus ditolak gitu? Tadi kayaknya bahas-bahas tentang donasi deh. Oh iya, sering. Namanya nolak masih sering. Kayak apa ya? Kadang-kadang nih, kan kita sering melakukan pemetaan relawan kita, teman-teman kita yang memang, wah si A nih, si C ini kerjanya mantep, kayaknya bakal donasi 500.000 nih gitu. Wah si C ini donasinya 100.000 nih gitu. Kita ngomongin udah japri, udah pendekatan, udah penjilatan, udah semuanya kita lakuin, ternyata ujungnya iya maaf ya nggak bisa ikutan donasi dulu gitu. Oh enggak, biasanya nggak bilang nggak mau donasi sih, bilangnya gini, oke deh aku bantu share ya. Kalau dia bantu share berarti kemungkinan besar dia nggak mau donasi, lagi nggak ada rezeki atau gimana gitu. Kalau aku sih sering bilang kayak gitu, sering banget, dan aku nggak cukup bilang kak makasih banyak ya udah bantuin share, nggak gitu, tapi aku bilang ya kak nggak apa-apa, nggak donasi pun nggak masalah, asal bantuin doa ya kak, bantuin doain semoga biar hajatku ini terlaksana, biar banyak donasinya. Terus dia bilang amin gitu. Si Jai dia udah donasi coy, dia donasi dalam bentuk doa, itu doang sih, sesimpel itu. Kalau dibilang kesel enggak sih, sekarang udah nggak kesel, justru kadang cuma aku update terus ada yang bilang bang semoga lancar ya bang, semoga dimudahkan Allah ya. Wah itu aku senengnya nojubang zalik, cuma gitu doang padahal ya udah saya happy banget. Tandanya apa? Dia beneran ngebaca dan dia beneran ngerespon. Walaupun aku juga yakin sih dari banyak orang yang baca pasti hatinya ada gerakan, misalnya kayak gerakan ini Pak Idul Corona nih, ya semoga lancar lah, swipe lagi gitu, pasti dia juga mendoa. Tuh. Luar biasa ya Kak. Masya Allah.
Ya Allah. Insya Allah. Kalau belum ada yang nanya, aku mau ngasih pandangan tentang aksi apa ya? Aksi yang paling relevan dilakukan saat lagi corona kayak gini. Monggo. Boleh ya? Nah, teman-teman, ya lumayan lah, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 room lah. Sekarang lagi corona, aku sih emang pesan sekalian closing kali ya. Sekalian closing bisa nggak sih? Bentar lagi selesai. Aku mau ngasih pesan aja sih sama semua teman-teman nih lagi corona. Aku percaya bahwa teman-teman semua adalah orang baik. Teman-teman juga kayak apa ya? Kalau dibilang orang yang suka traveling pasti ngerasa tersiksa banget di rumah terus-terusan nggak bisa traveling. Orang yang biasanya mereka touring pun merasa tersiksa banget karena mereka nggak bisa touring untuk beberapa bulan yang lalu dan yang ke depan gitu. Begitupun kita yang hari ini pegiat sosial yang biasanya nyantuin anak yatim, nyantuin orang duafa, hari ini kita terbelenggu banget, merasa tersisa banget nggak sih di rumah terus nggak bisa keluar nyantuin banyak orang. Nah, aku cuma berpesan jangan pernah langgar peraturan dari pemerintah ya gitu, karena kan memang ada hadisnya juga ya buat kita mengikuti apa sih perintah dari imam kita, apa dari atasan kita, dari pemerintah gitu kan. Maka kita sebaiknya patuh terhadap keputusan pemerintah. Cuma gimana nih, hati yang ingin berbagi tak bisa dihentikan kan ya. Nah, maka teman-teman hari ini bisa melakukan kebaikan di sekitar rumah aja, di sekitar rumah yang tadi aku bilang. Tengok misalnya memang ya Allah bang, ini hati seperti menggelora bang, kalau duit di dalam rekening gendut tapi tidak di rekening itu duitnya banyak tapi tidak tersalurkan, pasti aku seperti seorang pendosa bang gitu kan. Ya udah, keluarkan uangnya, salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar teman-teman. Nah, aku juga ngajak ini biar apa sih, karena kalau teman-teman nyalurin ke sekitar teman-teman itu tidak akan membuat kerumunan massa kan. Kita berarti ngikutin peraturan pemerintah dong, tidak membuat kerumunan massa. Terus kalau nyalurinnya ke tetangga-tetangga sendiri, otomatis kita tidak pergi jauh. Kita hanya pergi keluar rumah yang kayak seakan-akan cuma ke warung doang. Berarti kita tetap mengikuti peraturan pemerintah bahwa kita tidak keluar yang jauh-jauh gitu kan. Terus kalau keluar rumah juga pastikan ya pakai masker dan segala macam, biar sesuai dengan peraturan pemerintah wajib menggunakan masker gitu kan. Ini yang terpenting, hati kita yang ingin berbagi dan ingin bermanfaat bagi orang lain dengan cara membantu orang lain tersalurkan dengan cara kasih santunan, kasih sembako, ngasih uang, ngasih apapun itu ke tetangga kita yang memang benar-benar membutuhkan. Aku mau sedikit ngasih fakta menarik ke teman-teman. Aku udah ikutan kegiatan sosial lumayan lama dari tahun 2013 kayaknya deh gitu. Siapa namanya, dari tahun 2013 itu ikutan, ternyata setiap acara nih, percaya deh, pasti ada 1 kalau enggak 2 orang ataupun 3 orang anak kecil atau bahkan lebih yang tidak sesuai dengan akad kita. Kita mintanya anak yatim yang duafa, tiba-tiba ada anak yatim yang HP-nya iPhone, kan kurang ajar ya. Itu karena apa ya? Karena kita nggak bisa kontrol itu. Karena kita minta sama orang yayasan atau kita minta sama orang desa, Pak, saya minta tolong siapin anak yatim duafa dong. Orang desa kan hatinya mungkin kayak, yang penting mudahin kota, ajak aja anak saya aja diajak, yang tidak yatim diajak ya. Kita tidak bisa kontrol itu uncontrolled variable. Nah, hari ini menurut aku ya, dengan adanya corona, ini adalah kesempatan besar kita untuk sama-sama membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di tengah-tengah kita sendiri. Dan yang sudah pasti apa? Ini objektif banget, karena kalian tahu anak yatim yang perlu dibantu sama anak yatim yang nggak perlu dibantu, orang yang benar-benar duafa sama orang yang pura-pura duafa. Kalian tahu, dan itu akan lebih objektif penyaluran bantuannya. Nah, makanya aku ngajakin teman-teman, ini belum rilis loh, ini aku rilisnya di sini banget loh. Aku mengajak gerakan yang baru. Gerakannya ini, baca nggak? Kurang geser ya. Apa tuh? Kebalik ya? Pintu tetangga. Ya, ketuk pintu tetangga. Iya dong, aku ajak teman-teman semua di gerakan ini. Ini gimana ngapain caranya? Tuh kak gerakannya tuh? Ada penasaran gue ini. Apa Pak? Ngapain tuh gerakannya kak, ketuk pintu tetangga? Ide, tapi bisa gini ya. Nah, aku mau ajakin teman-teman di gerakan ini. Ini bukan punya siapa-siapa ya, punya kita semua. Mirip kayak gerakan di rumah aja. Jadi ada gerakan ketuk pintu tetangga. Itu gerakannya adalah teman-teman mencari siapa sih anak yatim dan bukan anak yatim, tapi keluarga yang ada yatimnya yang perlu dibantu, atau keluarga duafa yang tidak punya yatim tapi perlu dibantu, yang ada di RT teman-teman semua. Jangan luas banget ya, yang ada di RT teman-teman semua.
kalau misalkan mereka ada, maka yuk sama-sama kita bantu mereka. Kita bantu mereka dengan uang yang ada di kita, uang pribadi boleh atau uang donasi juga boleh gitu. Jadi dari Doing Good ini, Doing Good di gerakan Doing Good yang ketiga ini yang namanya Ketuk Pintu Tetangga, kita ngajakin banyak orang dari seluruh Indonesia. Aku sih targetin ada 1.000 orang yang ikutan membantu 1.000 keluarga. Gimana sih nih? Nah, membantu 1.000 keluarga dengan cara apa? Kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya, contoh di komplek misalnya dia tinggalnya di Mekarta, nggak punya tetangga di Mekarta, bang ini mah agak Tidak punya tetangga. di Mekarta nggak punya tetangga, nggak ada orang duafa juga, gimana? Maka kalian boleh nyalurin ke gerakan-gerakan ini, contoh bisa nyalurin ke PAI, bisa nyalurin ke DDV, bisa nyalurin lewat Doing Good. Nanti PAI akan bantu untuk nyalurin, DDV akan bantuin, Doing Good akan bantuin untuk nyalurin ke daerah-daerah duafa. Contoh ada relawan yang tinggal di satu daerah ada 5 keluarga duafa, maka butuh uang misalkan 200, 1 juta. Nggak mungkin dong pakai uang pribadi 1 juta misalkan, karena dia mahasiswa. Nah, dengan uang-uang orang yang tajir-tajir tadi yang di lingkungan yang ada duafanya, maka kita bisa nyalurin uang melalui relawan ini untuk datengin ketuk pintu ini untuk membantu ya. Aku ngajakin gerakannya tuh Kak Andi dan teman-teman PAI. Biar lebih bermanfaat tanpa harus keluar rumah dan jauh-jauh. Ikutan keren. Luar biasa, Masya Allah. Ini baru rilis hanya di sini ya? Hanya di sini yang tahu. Di sini yang Doing Good tahu. itu nggak ada. Mantul Fajar. Move you. Love you too pokoknya. KKMC Ya, ini nggak ada foto bareng gitu. Kan aku mau screenshot di IG. silahkan monggo foto barengnya di mana? Ya inilah, udah pada on. Ini kayaknya mereka tidur semua kayaknya deh. Ini yang paling awet. Aku nggak tidur. Yang paling awet. Aman, aman. Kak Rahma, Fitria, Teman-teman boleh diituin ya katanya. Alfi, Iya. Oh, Adis nih diem-diem punya kuota ya, luar biasa. Aman, Bang, aman. Allah. kasih Bang Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Jazakallah Sudah memberikan khair, ruang. Kak Fajar sharingnya luar biasa bermanfaat. Masya Allah, Tuh, sudah memberikan ruang ini. Aku catat tahu obrolan malam ini. Masya Allah. Wih, Masya Allah. Insya Allah, Alfi. Lempar dong, lempar. Beneran, Rangkumannya, masa rangkumannya. iya sampai bikin rangkuman tapi coret-coretan buat diri sendiri. Ini nanti aku minta ya buat review. Ya. 1, 2, 3. Iya, mana kameranya? udah. Wih, Bang, gue udah senyum-senyum. Oke lagi. Ini Kak Ade Rahma baru nongol nih. Alfi nggak nongol Vi? Enggak, Alfi lagi Malu aku bang. Alfi belum mandi. Sandy udah. Sandy belum mandi. Alfi pakai tambah 3 doang soalnya. Ini ada Raja. Alfi kan introvert. Boleh Iya, boleh. Alfi kan introvert. Yang mau skip, boleh yang mau langsung. Sandy. Kak Fajar udah jam 10 Kak. Oke. Oh iya, happy banget aku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita yang terima kasih. Makasih Kak Fajar sharing. Terima kasih Kak Fajar. Udah menginspirasi malam ini. Aku Belum lagi kata meninggal penutup loh. dari Fajar. Iya kan kalau di tempat itu Gede ya? ada tuh. Kan Iya, seperti post of ada. day. QTD. Aduh nih, ini aku udah cakep nih, biar kalau ditaruh di Instagram cakep. Malu dong sama baju coy, gelis gitu tuh udah habis. Gue buka nih. Oh iya. Apa ya? Mana sih? Oh ya gini. Teman-teman semua, aku cuma mau ngasih pesan, benar-benar ngasih pesan ya. Tadi kan udah pesan ke perorangan. Hari ini aku ngasih pesan untuk semuanya. Hari ini banyak banget gerakan ataupun komunitas yang bermunculan. Jangan sampai jangan sampai dengan banyaknya komunitas yang bermunculan itu justru menjadi batas untuk gerakan kebaikan kita menjadi masing-masing. Tapi dengan muncul banyak komunitas, semoga
menjadikan peningkatan kualitas di gerakan kebaikan yang kita lakukan secara bersama-sama. Gitu. Karena semakin banyak yang bergerak, maka semakin kecil effort kita untuk melakukan kebaikan dan lebih banyak orang yang terbantukan lewat gerakan kita. Gitu. Terima kasih banyak Fajar 2020. Wadah. Alhamdulillah, masya Allah, Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Fajar. Terima kasih Kak teman-teman. Fajar. Terima kasih Fajar. Terima kasih semuanya buat malam ini. Terima kasih Kandi. Ini kayak boneka kuda. Opa. Terima kasih Opa. Terima kasih Bang Opa. Terima kasih netizen. I love Oleh you. Opa jangan lupa dari Pekalongan. Wah, bukannya di rumah aja? Dia pulang Bang, rumah. ditangkap Omelin Bang. Udah bukan Pekalongan. parah. Parah, Opa malah di Left, Pekalongan. left. Hai. Wah, nggak ngehormatin kata ketua. Malah di Pekalongan. Ih, Bang Syabin baru potong rambut ya? Iya. Mana Udah malah. perhatian aja tapi. Mau ditutup nih malah pada gibah ya. Lihat deh Bang Syabin masa klimis banget. Ada Alfi sama Adis bahaya nih. Nah, nggak apa-apa, Pi. Apa lu Bang? Mau lockdown. Ih, Jadi, abang Bang, potong lamar. rambut ya? Hah? Bang Iras. Jadi. Ntar jadi. Bang. Bang Iras. Alhamdulillah. Bang. Sama-sama Fitri Ramadhani. Thank you. Mari kita close. Boleh di close. Mari kita close dengan ucapan Keluar guys. Assalamualaikum. Kita belum bilang alhamdulillah ya, Web. sekian ngopai Oh iya, malam ini alhamdulillah. teman-teman ya. Makasih. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Amin. Baik, amin. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Iya. Sehat-sehat. Dadah. 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 Terus nggak mau keluar gitu. Semuanya udah keluar. Dadah, nggak ada yang keluar. Terima kasih.